Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini aku akan melanjutkan audio buku dari The Secret Hero by Rhonda Byrne. Kita sudah masuk di bab yang berjudul komitmen. Dan kita sudah masuk di halaman 147. Jika Anda memiliki hasrat membara untuk impian Anda akan memiliki semua keteguhan yang Anda perlukan untuk mewujudkannya. Mungkin ada hari-hari ketika Anda merasa agak patah arang, ada hari-hari ketika Anda meragukan diri, atau ketika Anda merasa Anda tidak bisa melakukannya. Tapi hasrat membara Anda akan menuntun Anda melalui hari-hari seperti itu. Hasrat membara dalam diri Anda adalah sebuah daya yang sangat kuat yang akan mengatasi setiap perasaan ingin menyerah yang bersifat sementara dan menyediakan komitmen serta keteguhan yang akan menembus setiap kesulitan yang mungkin Anda hadapi. Ketika kami membuat film The Secret, hasrat dan kepercayaan saya yang membara begitu besar, sehingga saya tak pernah terpikir untuk mendapatkan keteguhan karena hasrat kuat saya, berarti saya sudah dipenuhi keteguhan. Saya perlu kartu kredit. Saya pergi ke bank dan mereka tidak mau memberikannya karena saya tidak punya riwayat di bank. Begitu pula ibu saya. Saya berkata kepada manajer bank Wells Fargo di Beverly Hills, jika Anda tidak menolong saya, bagaimana saya akan membangun kredit? Beri saya $500. Saya tidak meminta $5 juta. Saya akan memasukkan $1,000 ke bank dan Anda beri saya $500. Dia tidak mau. Saya berkata, dengar, saya akan membakar diri saya di depan bank. Jadi dia memberi saya kartu kredit $500. Dan sampai sekarang saya masih pelanggan Wells Fargo. Keteguhan juga muncul dari kepercayaan Anda pada diri sendiri. Ketika Anda percaya pada diri Anda, secara alami Anda memiliki keteguhan. Pembimbing dan pelatih pribadi memiliki dampak positif pada kita karena mereka terus-menerus memberitahu kita bahwa kita menjadi lebih baik, bahwa kita bisa melakukannya, dan mereka mendorong kita di setiap langkah. Kepercayaan mereka pada kita membuat kita percaya kita bisa mencapai impian kita. Dan ketika kita percaya, kita memiliki keteguhan untuk mencapai apapun. Anda bisa menjadi pelatih dan pembimbing Anda sendiri. Anda bisa mendorong diri Anda sendiri dengan perbincangan diri yang positif. Katakan kepada diri Anda bahwa Anda bisa melakukannya, bahwa Anda pernah menang pada saat-saat yang lebih sulit, bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan, bahwa Anda telah membuat komitmen dan kesuksesan impian Anda ada di tangan Anda, serta bahwa Anda akan menang. Benak bawah sadar Anda akan mendengar setiap kata yang Anda ucapkan. Lalu Anda akan melakukannya. Impian itu seperti benih, perlu waktu untuk menanamnya. Itu tidak terjadi dalam semalam. Kita telah lupa bahwa kita harus memelihara dan mengasuhnya. Kita menginginkan kepuasan instan. Berikan pada saya sekarang juga. Lagi pula saya tidak harus melakukan apapun untuk itu. Berikan saja pada saya. Padahal impian itu diupayakan. Jika hal itu belum mewujud, teruslah berusaha. Jangan pernah menyerah. Menyerah itu mudah sekali. Menyerah adalah menghindar, pergi. Saya
terlalu tua, saya ini, saya itu hanya alasan untuk tidak bersungguh-sungguh berusaha. Jika Anda merasa sepertinya Anda sudah selesai, Anda memang sudah selesai. Karena itu sama dengan putus asa. Kita tidak ingin pernah tiba di suatu titik ketika kita benar-benar putus asa. Selalu ada harapan. Bagi saya, hal baik akan datang ke jalan Anda. Bahkan jika Anda memiliki keteguhan, Anda bisa menemukan suatu hari ketika Anda ingin menyerah. Saya banyak mengalami penolakan, nyaris sampai ke titik depresi. Pada suatu hari, saya ditolak untuk ke-1.000.000 kalinya dan saya mencoret sekolah-sekolah itu dari daftar saya. Serta tiba di akhir daftar, saya telah kehabisan sekolah yang mau menerima saya. Saya tiba pada suatu momen ketika saya harus membuat pilihan. Di saku saya hanya punya cukup uang untuk naik kereta bawah tanah menuju wawancara sekolah berikutnya, atau saya bisa menyerah saja dan membeli sepotong pizza atau wawancara. Yang mana saya hanya merasa aku tunawisma dan lapar. Mereka akan menolakku. Tiba-tiba saja bagian dari diri saya yang masih bermimpi berpikir, bagaimana jika itulah sekolah yang akan menerimaku? Saya harus membuang ide tentang pizza dan saya naik kereta pergi ke sekolah. Dan itulah sekolah yang menerima saya. Sekolah yang berikutnya itu. Anda tidak pernah tahu, Anda hanya tinggal 1 inci jauhnya dari impian Anda. Anda harus melakukannya 1 kali lagi. Bahkan jika yang 1 lagi itu tidak berhasil, lakukan 1 kali lagi. Anda hidup di dunia dualitas, jadi akan ada pasang dan surut. Anda akan pernah mengalami hari-hari ketika Anda, untuk alasan apapun, Anda merasa sangat patah arang dan setiap hal kecil terasa seperti pekerjaan berat, seakan-akan Anda sedang terseok-seok di lumpur. Pada hari-hari seperti itu, mungkin Anda merasa tidak memiliki keteguhan. Anda juga akan pernah mengalami hari-hari ketika Anda merasa sangat gembira dan bersemangat, ketika Anda merasa berada di puncak dunia dan merasa bisa mencapai apapun. Nah, perasaan senang dan gembira itu adalah salah satu emosi paling kuat dan paling tinggi yang Anda miliki sebagai manusia, karena bersama emosi itu Anda bukan saja merasa tak terpatahkan. Anda memang tak terpatahkan. Ketika Anda penuh kegembiraan, Anda juga merasa penuh keteguhan, karena dari sudut pandang yang gembira, segala sesuatu tampak mudah. Carilah kegembiraan Anda, ikutilah kesenangan terdalam Anda, maka Anda akan menemukan semua keteguhan yang Anda perlukan untuk mencapai impian Anda. Kita sudah masuk di bagian ketiga, yaitu pencarian. Di halaman 155. Labirin. Perjalanan itu sendiri tidak akan pernah seperti yang Anda pikirkan. Anda tahu tujuannya, tapi Anda tidak pernah tahu rutenya. Banyak orang menyerah di tengah jalan menuju impian mereka, atau bahkan tidak mau memulainya karena dari tempat mereka berdiri, mereka tidak bisa melihat keseluruhan jalan menuju impian mereka. Anda tak akan pernah melihat keseluruhan jalan di depan, jadi Anda tidak akan pernah tahu bagaimana impian Anda akan terwujud. Tidak ada orang sukses yang pernah tahu bagaimana impian mereka akan mewujud. Mereka semata percaya bahwa hal itu akan terjadi dan tidak menyerah sampai hal itu terjadi.
Saya tidak pernah berpikir kehidupan saya akan terlihat seperti sekarang ini. Saya tahu akan terasa seperti ini, tapi saya tidak pernah tahu akan seperti ini. Perjalanan menuju impian Anda itu seperti berada di sebuah labirin yang bisa Anda lihat hanyalah beberapa meter ke depan. Anda tidak bisa melihat apa yang ada di belokan berikutnya sampai Anda membelok. Lalu Anda hanya bisa melihat beberapa meter sesudahnya. Terkadang Anda menjumpai jalan buntu dan Anda harus memutar balik, dan terkadang ada jalan pintas yang kebetulan Anda temui, sepertinya dengan ajaib serta mempercepat perjalanan Anda. Jalan menuju impian Anda menguak tepat seperti itu. Tak seorang pun bisa melihat keseluruhan jalan. Anda hanya harus bersedia melangkahkan satu kaki maju dan menjalani jalan itu. Proses menjalani impian Anda adalah tentang petualangan untuk melihat apa yang terjadi berikutnya. Tak seorang pun yang Anda kagumi yang mengilhami Anda yang memulai perjalanan dengan hasil yang pasti. Mungkin mereka punya ide, niat, dan tujuan akhir, tapi mereka tidak punya ide tentang bagaimana mereka sampai ke situ. Berada di sebuah labirin adalah petualangan yang ingin Anda miliki. Anda tidak ingin melihat segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu terlebih dulu, dan mampu mewujudkan impian Anda dengan satu jentikan jari. Anda pun menginginkan tantangan dari perjalanan karena hanya dengan mengatasi tantanganlah Anda akan memiliki kebahagiaan dan kepenuhan sejati yang dicari oleh setiap manusia. Ada hal-hal yang tidak akan berjalan seperti yang Anda rencanakan, dan melalui strategi Anda harus siap berubah, mengambil jalan lain. Itu seperti sebuah labirin. Anda pergi dan menemukan jalan buntu. Anda memutar balik dan menemukan jalan lain. Namun, Anda masih harus sampai ke titik Z untuk menyelesaikan impian Anda. Ketika Anda berada di jalan menuju impian Anda, mungkin tiba-tiba muncul sebuah tembok dan Anda merasa seperti menemui jalan buntu serta Anda sudah tamat. Namun, persis seperti berada di sebuah labirin, terlepas dari bagaimanapun tampaknya situasi itu, selalu ada jalan lain yang bisa Anda ambil. Ketika Anda tahu keberhasilan dan impian Anda berada di tengah-tengah labirin, Anda tidak akan sedikit pun dibuat takut oleh setiap kelokan dan putaran, karena Anda akan tahu bahwa keberhasilan Anda bisa saja berada di kelokan berikutnya, dan seperti itulah tempatnya cara impian Anda mewujud. Sadari bahwa hal itu mungkin tidak akan datang sekaligus, tapi jika Anda sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, hal itu akan datang 1 cm dari 1 cm, jarang 1 meter sekaligus. Langkah-langkah kecil di sepanjang jalan. Saya mengerti orang menghadapi banyak halangan, namun bahkan pada situasi yang paling membatasi sekalipun Anda masih bisa melakukan sesuatu. Seperti yang dikutip dari Theodore Roosevelt, lakukan apa yang bisa kau lakukan dengan apa yang kau miliki di tempat kau berada.
Anda bisa memilih satu hal dan mengabdikan diri Anda ke hal itu, dan bahkan jika hal itu memerlukan waktu lama, sentimeter demi sentimeter dan pilihan demi pilihan, Anda akan mengukir sebuah jalan baru bagi diri Anda. Hal itu tidak harus dramatis seperti membalik sebuah koin ala Hollywood. Satu langkah pada setiap waktu. Di sepanjang jalan, ingatkan diri Anda bahwa yang paling perlu Anda lakukan adalah satu langkah pada setiap waktu. Satu langkah pada setiap waktu, hanya itu yang bisa Anda lakukan, dan terlepas dari dimanapun Anda berada atau apapun situasi Anda selalu bisa mengambil satu langkah. Anda bisa membuat diri Anda kewalahan jika Anda membiarkan pikiran Anda tersesat oleh semua kemungkinan yang ada di depan. Bagaimanapun jalan menuju impian Anda tidak akan pernah menguak seperti yang Anda pikirkan. Jadi teruslah kembali ke satu langkah pada setiap waktu. Kata-kata itu telah sangat membantu saya ketika kami sedang membuat film The Secret. Ketika impian saya sepertinya melenceng keluar dari jalan yang telah direncanakan oleh pikiran manusiawi saya mengembalikan diri ke hanya mengambil satu langkah berikutnya, dan dengan mengambil satu langkah pada setiap waktu, impian saya mewujud. Jika Anda pikir Anda bisa melihat setiap langkah Anda keliru, itu kesalahan yang kita buat karena kita pikir kita perlu atau bahkan bisa mengendalikan segala sesuatu. Ibu saya mengikuti Narcotic Anonymous, kelompok pemulihan dari narko, dan orang-orang itu melakukan doa kedamaian. Tuhan karuniai saya kedamaian untuk menerima hal-hal yang tak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya, dan itu adalah segalanya. Saya tidak bisa mengembalikan ibu saya tidak bisa mengubah diagnosa HI ayah saya tidak bisa mengendalikan cuaca. Anda bisa membuat sebuah daftar dari segala sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan, dan jika Anda menuang energi Anda pada hal-hal itu, energi itu akan tersia-siakan. Sebaliknya, Anda berkata, "Oke, apa yang bisa saya lakukan? Saya telah mengambil satu langkah pada setiap waktu, dan terkadang melangkah mundur atau menemui jalan buntu. Tapi selama Anda memiliki visi besar itu di benak Anda dan percaya Anda akan tiba di sana, pada akhirnya Anda akan tiba." Dan persis seperti ketika berada di sebuah labirin, suatu hari Anda membelok dan tahu-tahu Anda tiba. Persis seperti itulah impian Anda terwujud. Setelah Anda mencapai impian Anda dan Anda memandang kembali perjalanan yang telah Anda lakukan, Anda akan menyadari bahwa setiap tembok memaksa Anda mengambil jalan itu, yang bukan saja menuntun Anda ke impian Anda, tapi seringkali ke versi impian yang jauh lebih baik daripada yang Anda pikir mungkin terjadi. Malah sebenarnya tembok itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah apa yang dilihat sebagai tembok. Tidak ada jalan buntu, yang ada hanyalah apa yang dilihat sebagai jalan buntu. Sebenarnya keduanya hanyalah pengalihan jalan yang
mengarahkan Anda ke versi impian Anda yang lebih besar. Dalam perjalanan saya selama 4 dekade, beberapa kali segala sesuatu tidak mewujud seperti yang telah saya antisipasi. Saya tidak ragu untuk berhenti dan berganti arah dengan pekerjaan terbuka. Baru-baru ini kami mengalami ketika kami mendapat 50% proyek dari suatu raksasa energi internasional dengan nilai lebih dari 1,2 miliar dolar. Ketika segalanya tidak berjalan seperti yang telah kami antisipasi dan aspirasi kami tidak selaras dengan mitra-mitra kami memutuskan untuk keluar dari komitmen, meskipun itu berarti kami menghadapi kemunduran sementara. Namun ketika direnungkan kembali, akhirnya kami mendapatkan lebih dari apa yang seharusnya kami dapatkan dari kemitraan itu. Jika ada kemurnian niat, semesta akan menemukan cara untuk memberi Anda imbalan. Jika komitmen Anda selama perjalanan sang pahlawan mulai goyah karena kekecewaan, penolakan, atau sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana Anda, itulah saat-saat Anda perlu mengingatkan diri bahwa Anda selalu sedang digerakkan ke arah impian Anda dengan cara yang akan mendatangkan hasil terhebat. Sebagai seorang wiraniaga, ada istilah yang disebut pivoting, dan pivoting pada dasarnya berarti jika sesuatu tidak berjalan dengan baik, saya akan melakukan pivot, menerapkan apa yang telah saya pelajari dan memunculkan hal baru. Dan itulah sebenarnya perjalanan sang pahlawan, melihat mana yang bisa berjalan dengan baik, mana yang tidak, mencoba lagi, dan pada akhirnya Anda tiba di sana. Impian-impian berubah ketika saya memulai John Paul Mitchell System pada tahun 1980 bersama mitra saya. Impian adalah, jika kamu bisa menghasilkan 5 juta dolar per tahun, kami masing-masing akan mendapatkan 200.000 sampai 250.000 dolar. Kami akan bisa hidup. Nah, ketika kami tiba di titik itu dengan perusahaan sebesar itu, impian kami berubah dan bertumbuh lebih besar. Jadi sangatlah penting mengetahui bahwa setelah Anda mencapai impian itu, Anda melanjutkan ke impian lain. Itu sebuah evolusi. Ada satu hal yang bisa Anda dapatkan ketika Anda mengikuti impian Anda melalui semua kelokan dan putaran yang menggembirakan di pekerjaan sang pahlawan, dan impian Anda tidak akan pernah berakhir lebih kecil daripada yang Anda pikirkan. Impian Anda hanya akan menjadi lebih besar dengan cara-cara yang tak pernah bisa Anda bayangkan. Itu dulu. Mengantuk kita ya.